Iya, apalagi? Iya, apalagi? Ayo, apalagi adek? Kue? Oke, baik. Kalau di ND itu tuh tempat sejarahnya terlalu banyak. Termasuk salah satu mungkin kalian kenal itu ada Danau Kelimutu. Pernah dengar tuh Danau Kelimutu? Itulah adalah tempat salah satu sejarah yang ada di kota ND. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Teks cerita sejarah adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan suatu kejadian yang berupa fakta. Yang pertama itu ada ciri-ciri cerita sejarah, dan yang terakhir itu ada struktur teks cerita sejarah. Nah, adik-adik, ciri-ciri cerita sejarah itu ada 4. Menampilkan masa lalu itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, isinya berupa fakta. Dan yang keempat, disajikan secara kronologis. Sekarang apakah benar kalau setiap cerita sejarah mempunyai masa lalu? Ya. Apakah isinya berupa fakta? Ya. Menggunakan konjungsi temporal. Ada yang tahu menggunakan konjungsi temporal? Iya. Konjungsi temporal ini merupakan kata penghubung waktu yang menghubungkan dari 2 peristiwa. Itu saya bisa kasih contoh seperti ibu. Ibu sedang mencuci piring, sebelumnya ia telah merapikan tempat tidur. Di mana kata yang menunjukkan konjungsi temporal? Sudah. Terus dia sudah cerita sejarah. Nah, kalau kalian tidak memahami struktur teks cerita sejarah, saya biasa mengajak. Biasanya orang menyebutnya kata lain ini. Simba. Ada yang tahu adik Simba? Iya, coba sebut. Coba ada satu orang. Apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana. Tepuk tangan buat dia. Adik-adik dengar. Kalian biasanya menyebutnya menggunakan 15 bahasa. Itu menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan kami, maaf ya mas, kalau yang mengajar bahasa itu biasanya orang sebut dalam kata lain. Adik Simba. A itu apa? Di mana? K itu apa? Ini kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Saya menyingkatnya menjadi satu kata, yaitu Adik Simba. Sudah paham toh? Sudah, Bu. Materi yang minggu lalu itu kita sudah membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks cerita sejarah. Sekarang hari ini kita akan membahas struktur teks cerita sejarah. Nah, adik-adik, sebenarnya struktur teks cerita sejarah itu hanya ada 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan ketiga reorientasi. Sedangkan yang saya jabarkan di sini ada 6. Lihat, bisa lihat tuh di sini toh? Bisa, Bu. Ini ada 6. Yang pertama itu adalah orientasi, sedangkan urutan peristiwa dia masuk ke bagian pengungkapan peristiwa menuju konflik dan puncak konflik, itu adalah urutan peristiwanya. Sedangkan reorientasi itu masuk ke dalam penyelesaian dan koda. Sudah paham? Paham. Adik-adik, yang saya jabarkan ke-6 ini, kebetulan saya tidak menuju pada satu narasumber. Tahu satu narasumber toh? Tahu. Buku pegangan, tahu buku pegangan toh? Tahu. Yang biasa kalian sebut toh? Ya.
Saya tidak memakai satu narasumber. Saya memakai dua narasumber untuk memperkuat saya untuk membagi ilmu dengan kalian. Bisa paham toh saya punya perkataan? Bisa? Bisa? Bisa. Oke, baik. Kita masuk pertama yaitu orientasi. Itu ada pengenalan situasi cerita. Nah, adik-adik, di dalam orientasi ini pengarang akan memperkenalkan seluruh adegannya, baik ke setting itu waktu, tempat maupun peristiwa. Baik itu watak. Watak itu ada dua kategori. Ada yang tahu? Yang baik dan jahat biasanya disebut apa? Antagonis. Sekarang saya minta dideret sebelah tangan kanan saya. Apa itu antagonis? Sebelah sini diam. Antagonis. Tadi kamu sudah menyebutkan ada antagonis. Coba antagonis apa? Antagonis pemeran yang baik. Yang jahat. Tokoh jahat. Iya, antagonis itu merupakan pemeran yang berlaku dengan wataknya yang jahat maupun kejam. Coba di sini jelaskan protagonis. Tokoh yang baik, pemeran utama. Iya, tepuk tangan buat kalian. Itu masuk ke dalam pengenalan situasi cerita. Oke, baik adik-adik, kita masuk yang kedua, itu ada urutan peristiwa. Tadi saya sudah menjelaskan dan saya sudah mengatakan di urutan peristiwa itu ada 3 yang akan masuk ke dalam peristiwa yang kedua. Itu ada pengungkapan peristiwa. Yang pertama maksudnya, yang pertama itu ada pengungkapan peristiwa, yang kedua menuju konflik, dan yang ketiga puncak konflik. Ini masuk ke dalam urutan peristiwa. Nah, adik-adik, di bagian ketiga ini, di mana sekarang saya mau bertanya, di mana masalah awal yang akan muncul dalam struktur teks cerita? Pengungkapan peristiwa. Iya, tepuk tangan buat dia. Kenapa dibilang pengungkapan peristiwa? Tidak mungkin langsung menuju konflik. Menuju konflik dia pasti punya permasalahan, yaitu pengungkapan peristiwa. Sekarang saya mau beri contoh. Seandainya kalian lagi marah seseorang, apa kalian langsung menunjukkan kemarahan kalian? Tidak toh? Ya, itulah yang saya mengatakan. Itu masuk ke dalam pengungkapan peristiwa. Kalau menuju konflik, macam kalian itu yang tadi saya jelaskan. Kalau kemarahan kalian, orang bilang gimana? Kalau sabar yang tidak ada batas, pasti kalian mengungkapkan toh? Iya, itu yang akan menuju ke konflik. Dari sini turun ke sini. Sedangkan puncak konflik inilah masalah yang paling tinggi. Orang biasa disebut dengan klimaks. Kalau kalian mendengar orang bilang klimaks, itu adalah puncak permasalahan yang paling tinggi. Kata lainnya puncak konflik. Paham? Paham. Oke. Yang berikut kita masuk ke reorientasi. Itu ada 2. Ada penyelesaian dan koda. Nah, penyelesaian ini dia turunnya awal dari permasalahan, dari puncak konflik. Masalah yang tinggi ini akan ada orang biasa bilang apa? Iya, ada solusinya gitu. Itu akan masuk ke dalam penyelesaian. Kita belum bahas sampai di koda ya adik-adik. Kita masih di penyelesaian dari akhir pengungkapan peristiwa menuju konflik dan puncak konflik. Itu adalah penyelesaian yang turunnya dari masalah yang paling tertinggi. Sudah paham? Sudah. Oke, terus sekarang saya lanjut ke koda. Sebelum saya menjelaskan, saya mau bertanya dulu, apa itu koda? Sekarang di dalam kesimpulan akhir. Iya, betul sekali. Koda ini adalah kesimpulan akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Biasanya orang, kalau tidak salah, biasanya orang bilang dengan kata penutup atau komentar. Paham tuh penutup toh? Nanti kalian bisa lihat di seandainya ada teks struktur peristiwa sejarah itu, saya andaikan ada 5 paragraf. Nah, sekarang saya mau tanya, di 5 paragraf ini mana bagian kodanya? Paragraf keberapa? Iya, begitu. Tepuk tangan buat kalian. Oke, baik. Sampai sini sudah paham tentang struktur teks cerita sejarah adik-adik? Paham? Oke, baik. Terima kasih.
adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan yang ada di dalam teks cerita sejarah itu ada dua, adverbia waktu dan adverbia tempat. Nah, sebelum kita lihat contohnya, dengarkan saya dulu. Adverbia waktu itu adalah kata keterangan yang memberikan. Kata mana yang menunjukkan adverbia waktu? Itu bisa. Lihat contoh yang kedua. Saya akan ke Samarinda lusa nanti. Mana adverbia waktu? Lusa nanti. Ya. Sekarang kita lihat ke adverbia tempat. Sebelum kita lihat contoh, saya akan jelaskan. Adverbia tempat adalah kata keterangan yang memberikan atau menjelaskan tentang suatu tempat atau lokasi. Teras ini adalah adverbia. Adverbia apa? Adverbia tempat. Sudah paham kok di sini toh? Oke, sekarang kita lihat verba materia. Sekarang kalian lihat verba materia. Ini contoh saya akan jelaskan. Verba materia adalah kata kerja imbuhan. Kata kerja imbuhan yang menunjukkan tindakan fisik yang dapat dilihat oleh seseorang ataupun yang sedang dilakukan oleh seseorang. Sekarang kita lihat contohnya. Adik bermain boneka. Sekarang saya mau bertanya, kata dasar bermain apa? Main. Ada yang tahu kenapa digabungkan ada ber di depan? Ya, gimana? Iya, pintar sekali karena sudah menambahkan dengan imbuhan ber. Karena kata dasar bermain itu adalah main, digabungkan dengan imbuhan ber menjadi bermain. Kalau saya hapus, nyambung tidak adik main boneka? Tidak, pasnya adik bermain boneka. Sekarang kalian lihat, adik ini adalah subjek, sedangkan ini apa? Objek. Ya, verba materia. Kalau boneka? Objek. Sekarang kalian lihat contoh kedua. Kakak mencuci piring di dapur. Mana yang menunjukkan verba materia? Mencuci. Kata dasar mencuci apa? Cuci. Ditambah imbuhan apa? Menjadi? Kita lanjut di nomor 4. Sebut dan jelaskan struktur teks peristiwa sejarah. Sebut dan jelaskan struktur teks peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah. Sudah? Sudah, Ibu. Yang di belakang sudah? Sudah, Bu. Nomor 5. Kerja.